Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari para jemaah sekalian, kita mulai pengajian kita. Akan kita bahas insyaallah dengan tema tentang zikrullah, yaitu mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Berzikir adalah satu perkara yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir merupakan ibadah yang paling utama. Kemudian yang ketiga, berzikir merupakan satu wasilah perantara yang sangat cepat menghampiri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian kepada aku, wahai hamba-hamba aku. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan per second kita, per detik kita, per menit kita, per jam kita, agar selalu dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, adzkurukum, pasti aku akan mengingat kalian. Makanya kita dianjurkan dalam agama bahwasanya senantiasa diri kita selalu dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Allah perintahkan kepada kita untuk mengingat-ingat Allah dengan zikir yang banyak. Ini yang kedua yang merupakan dalil yang dimana kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, hati mereka tenang, hati mereka tentram, hati mereka damai dengan sebab mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dengan sebab kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram, hati menjadi damai. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingatlah aku dengan zikir yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, beliau menyampaikan hadis qudsi, kata Rasulullah, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ana inna zanni 'abdi bi, saya ini tergantung sangkaan hamba aku kepada aku. Inilah yang merupakan satu dalil yang dimana bila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ini tergantung sangka baik seorang hamba saya kepada saya. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya bersama hamba saya dimanapun dia mengingat saya. Subhanallah. Allah bersama kita dimanapun kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang mengatakan wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Saya bersama hamba saya, kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun hamba saya mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika hamba-Ku mengingat aku pada dirinya, hamba-Ku selalu mengingat aku dalam dirinya, dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala, aku selalu mengingat hamba aku pada zat aku. Subhanallah, saking tingginya, saking mulianya keutamaan dari mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada Allah Subhanahu wa taala, fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika hamba aku mengingat aku di tempat keramaian, aku akan mengingat hamba-Ku tadi di tempat keramaian yang lebih baik dari mereka. Subhanallah. Dalam kondisi ramai, kita hati masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kaitan zikir apapun. Dalam keramaian yang sangat ramai, misalnya di tempat manapun, hati tetap fokus mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengingat hamba-Ku yang seperti itu lebih baik dari yang dia ingat kepada aku. Wa in taqarraba ilayya shibran, jika hamba-Ku mendekatkan diri kepada aku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Kita mendekat kepada Allah satu jengkal. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan mendekat kepada hamba saya satu hasta 50 cm. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Jika hamba-Ku mendekat diri kepada aku satu hasta, maka saya, kata Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepadanya satu depa. Subhanallah, 1 meter lebih. Kalau kita 50 cm mendekat kepada Allah, maka Allah lebih dekat kepada kita 1 meter. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika hamba-Ku mendatangi aku dalam kondisi dia berjalan, aku mendatanginya dalam kondisi berlari. Artinya apa? Semakin seorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kegiatan ibadah, amal-amal saleh, atau dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin dekat kepada hamba tersebut. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda balikum. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku beritahu kalian dengan satu amalan yang terbaik, wa azkaha inda balikum, dan yang paling membersihkannya, inda malikum, di sisi sesuatu yang kalian miliki, wa arfa'iha fi darajatikum, dan sesuatu ini paling bisa cepat mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, amal yang terbaik. Yang kedua, amal yang bisa membersihkan sesuatu yang Allah berikan kepada kita.
Yang ketiga, amal yang paling bisa dengan cepat mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini amal, ini perbuatan, wa khairul lakum min infaqil dhahabi wal warqi. Pekerjaan ini lebih baik daripada kalian menginfakkan emas yang kalian miliki dan bahkan perak yang kalian miliki. Yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min an talqaw aduwakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum. Dan pekerjaan ini, amal ini lebih baik dari apa? Kalian berhadapan dengan musuh kalian, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kemudian mereka memenggal kepala kalian, mereka memenggal leher kalian, dan kalian memenggal leher mereka semua. Saking apanya? Saking sudah perang berkecamuk. Jadi orang kafir musyrikin memenggal leher kita, pun sebaliknya. Pengenkah, apakah kalian ingin aku beritahukan tentang tadi? Tadi pertama apa? Lebih baik daripada amal yang terbaik. Yang kedua, paling bersihkan terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, paling cepat mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, lebih baik daripada kita menginfakkan, membelanjakan emas kita dan perak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, lebih baik daripada kita berhadapan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga kita saling membunuh, saling berperang kepada orang kafir dan musyrik tadi. Apa amalannya? Qalu bala. Semua sahabat langsung mengatakan, ya, kami mau. Engkau dan kami semua. Apa itu amalan yang lebih baik dari 5 pekerjaan tadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Amalannya adalah selalu mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ada orang bisa menginfakkan hartanya, emasnya, peraknya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berzikir kepada Allah, itu masih kalah. Dia punya pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berperang melawan orang-orang kafir, orang musyrik, sampai dia mati syahid, itu masih kalah dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, paling utama, paling agung pekerjaan adalah tadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min adabillahi min dzikrillah. Tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan satu amal saleh yang lebih menyelamatkan dia dari apa? Min adabillah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Amalan yang bisa menyelamatkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah Subhanahu wa taala, akan Allah hindarkan, Allah jauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Min dzikrillah. Amalannya adalah tidak lain adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, orang yang setiap hari selalu senantiasa dalam mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dengan zikir apapun bentuknya, maka pekerjaan tadi menyelamatkan hamba Allah tadi dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkuruhu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, perumpamaannya sama seperti orang yang hidup dengan orang yang mati.
Orang yang mengingat Allah adalah orang yang hidup. Hidup apanya? Hidup hatinya, hidup pikirannya, hidup rohnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan mati. Mati apanya? Mati hatinya, mati rohnya, mati pikirannya, sehingga tidak ada ketenangan yang Allah berikan pada hati dan roh dan pikirannya. Makanya dianjurkan pada agama kita untuk senantiasa kita dalam seharian kita terus-menerus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana zikir yang paling utama ini kata para ulama? Maka para ulama mengatakan afdalul dzikri ma kana bil qalbi wal lisani. Zikir yang paling utama adalah zikir yang kita ucapkan di hati dan lidah kita secara bersamaan. Jadi zikir yang paling utama adalah zikir yang kita ucapkan di hati, diucapkan di lidah kita. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah antakuna suratul dzikril jari 'ala lisani hadiratan fihi wa jariyatan fihi mithlu ma idza qala dzakiru lisani la ilaha illallah yakunu kadzalika qailan laha bi qalbihi. Contohnya, seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hatinya dia ucapkan, pun lidahnya dia ucapkan. Inilah zikir yang paling utama. Jadi subhanallah, kalau kita bisa, maka berarti kita mendapatkan zikir yang paling utama. Lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hati pun mengucapkan berbarengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setiap kalimat zikir yang kita ucapkan demikian untuk meraih zikir yang paling utama. Misalnya kita baca istighfar, hati kita dengan lidah kita astagfirullahaladzim. Misalnya kita baca tasbih, hati kita dengan lisan kita berbarengan mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah. Jadi setiap zikir yang kita ucapkan di hati dan lidah, inilah zikir yang paling utama kata para ulama. Kemudian bagaimana jika hanya hati saja menyebut Allah Subhanahu wa taala? Hanya hati saja yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, lisannya tidak. Maka kata para ulama, wa dzikrul qalbi ala infiradihi afdalu min dzikril lisani ala infiradihi. Ada orang yang hanya hatinya saja mengingat Allah, berzikir kepada Allah, lisannya tidak. Ada orang yang lisan saja mengingat Allah, hatinya tidak. Ini bagaimana yang paling utamanya? Maka yang paling utama adalah lidahnya tidak berucap apapun, tapi hatinya senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita latih hati kita seperti itu. Jadi dalam kondisi apapun, misalnya di bis, di kereta, di pesawat, di mobil, di motor, lisan kita diam, tapi hati kita mengucapkan kalimat misalnya la ilaha illallah atau astagfirullah atau subhanallah wa bihamdi atau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Inilah yang paling utama daripada hati berucap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sementara lidah kita tidak mengingat, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen yang paling utama, yang paling the best, yang paling terbaik tadi, yang pertama hati kita mengingat Allah, lidah juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, maka para rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya pada zikir ini ada tingkatan-tingkatannya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan al-dzikru ala arba'i maratibah.
Zikir ini memiliki 4 tingkatan. Zikir ini memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, al-ula, zikrul lisani faqat, mengingat Allah, berzikir kepada Allah hanya dengan lidah saja. Ini tingkatan yang pertama. Wasaniyatu, tingkatan yang kedua, zikrul qalbi ma'al lisani taqallufan, hati mengingat Allah, lidah juga mengingat Allah secara dipaksakan. Jadi hati kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, lidah kita juga berzikir kepada Allah, kita paksakan. Inilah tingkatan yang kedua dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ketiga adalah zikrul qalbi taw'an wa huduruhu ma'al lisani min ghairi takallufin. Hatinya mengingat Allah disertai dengan lidahnya spontan mengingat Allah tanpa ada paksaan sama sekali. Subhanallah, ini yang paling sulit ini. Jadi sudah terbiasa orang ini berzikirnya dengan hati, berzikirnya dengan lidahnya. Kalau tadi yang kedua, berzikir menggunakan hati dengan lidah, tapi lidahnya dipaksakan. Untuk apa? Untuk senantiasa mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ketiga, hatinya memang sudah berzikir, lisannya pun sama berbarengan berzikir tanpa ada pemaksaan sama sekali. Yang keempat, istilahul madhkuri al-qalbi wasdadra'u bihi. Hatinya penuh dengan Allah yang diingatnya. Jadi udah setiap saatnya langsung saja hatinya mengingat Allah dengan kalimat-kalimat baikah, apapun bentuknya. Bisa dengan kalimat ya Allah, bisa dengan kalimat ya Rahman, bisa dengan kalimat ya Rahim, bisa dengan kalimat astagfirullah. Artinya apa? Lisannya berucap dengan ucapan apapun, hatinya tidak kosong dari ibadah, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sulit. Kita berbicara dengan orang lain, sementara hati kita apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bisa berbicara dengan tetangganya, saudaranya, kerabatnya, temannya, tapi hati masih apa? Masih berzikir. Subhanallah, ini yang paling sulit adalah tingkatan yang keempat. Subhanallah. Inilah tingkatan-tingkatan berzikir menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian para jamaah sekalian, pada zikir ini ada adabnya yang mesti kita perhatikan. Ada adab-adabnya pada waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwasanya an yakuna dzakiru lillahi ala akmalil adabi wa ahsanil hayati zahiran wa batinan. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia harus beradab yang paling sempurna dan berpakaian yang paling baik yang dia miliki. Jadi nggak sembarangan ya, nggak pakai dasar berzikir kepada Allah. Jadi ada adabnya. Jadi baju yang dipakai di dapur jangan pakai buat apa? Buat zikir, dipisahkan itu, dipisahkan. Makanya kalau kita ke orang berbeda, mereka punya memang baju khusus mereka dipakai untuk sholat atau kenang yang khusus dipakai untuk sholat atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa an yakuna ala taharatin wa nadhafatin tammatin. Yang kedua itu, orang yang berzikir harus dalam kondisi dia suci. Bagi laki-laki, perempuan yang tidak haid, tidak nifas. Bila mana seorang perempuan nifas atau haid, apakah masih diperbolehkan berzikir kepada Allah? Ya, masih boleh dan dianjurkan pada hukum agama. Masih boleh, masih dianjurkan pada hukum agama.
bagi perempuan haid dan nifas yang tidak diperbolehkan hanya membaca Al-Quran saja. Sementara zikir-zikir yang lainnya diperbolehkan pada hukum agama, bahkan tetap dianjurkan bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Jadi bagi perempuan laki atau perempuan yang tidak haid tidak nifas, maka dia berzikirnya adabnya adalah harus dalam kondisi suci dan bersih yang sempurna, bersih bajunya, bersih tempat zikirnya, bahkan diberikan aroma wangi-wangian di tempat dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan demikian. Jadi sebelum kita berzikir, kita siapkan pakaian yang bersih, kemudian ada wangi-wangian, kemudian tempat kita berzikir juga harus bersih. Itulah di antara adab-adab kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa an yakuna fi hali dzikrihi khashi'an lillah. Orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya khusyuk, fokus hatinya, tidak kemana-mana, tidak mikirin saudaranya misalnya, tidak mikirin kawannya, artinya fokus dengan zikir yang dia ucapkan. Subhanallah. Jadi kita pada waktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adabnya kita khusyuk. Artinya khusyuk apa? Hati kita fokus terhadap kalimat zikir yang kita ucapkan. Yang kelima, mustaqbilan lil qiblat. Bila kita dalam kondisi duduk atau berdiri, maka adabnya adalah kita disunahkan menghadap ke arah kiblat. Ini bila tidak dalam kendaraan, ya, tidak waktu kita berkendaraan. Bila berkendaraan tidak apa-apa, tidak menghadap ke arah kiblat. Hal ini dianjurkan bila kita berzikir misalnya di rumah atau di majlis taklim atau di masjid atau di musalla, maka adab yang kelima kita disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Yang keenam adalah mudriqan saqil al-atrafi ka'annahu shalah. Disunahkan kita ada berzikir, kita tundukkan kepala kita sehingga pandangan mata kita diarahkan ke tempat sujud. Subhanallah. Jadi tidak kemana-mana matanya. Mata kita fokus, kita arahkan ke tempat kita sujud. Inilah yang kelima di antara adab-adab kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, fayanbaghi lahu an yaj'ala lahu waqtan muayyanan yajlisu fihi lidzikri. Yang keenam, senantiasanya bagi seorang hamba yang mengingat Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu yang sudah ditentukan. Pada waktu dia ingin duduk mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada zikir pagi dan petang, ya. Makanya ada zikir pagi dan petang. Dibacanya pagi, dibacanya petang, sore hari. Inilah yang Rasulullah anjurkan untuk kita semua. Misalnya contohnya itu istighfar, ya, Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Makanya para ulama menganjurkan agar jangan ditinggalkan zikir pagi dan petang ini. Kapan mulainya pagi? Pada subuh. Setelah subuh sudah dianjurkan untuk membaca zikir pagi dan petang. Kapan sore? Pada asar. Jadi kita tidak tinggalkan, para ulama anjurkan jangan sampai meninggalkan zikir ini. Kenapa demikian? Inilah zikir yang ada waktunya di antaranya. Jadi dianjurkan kita seyogianya kita menjaga zikir yang sudah ada waktu-waktunya. Kemudian para jamaah sekalian, para ulama mengatakan wal yahdar
minal ghaflah anil dzikri fi waqtin minal awqati. Hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai hati kita, lisan kita lalai, tidak mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Duduk kita berzikir, duduknya ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbaring kita berzikir, maka berbaring kita ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyesalan kita menyia-nyiakan waktu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qa'ada maq'ada lam yadhkurillaha ta'ala fihi illa kanat alaihi minallahi tiratun." Orang yang duduk pada sebuah tempat duduk, dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan duduknya dia nanti pada hari kiamat, pada waktu berhadap Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi penyesalan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita, duduk kita, hati kita, ada yang kita baca. Minimal kita baca ya Allah, atau kalimat astagfirullah, atau kalimat subhanallah, atau kalimat la haula wala quwwata illa billah, atau kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Kenapa demikian? Agar duduk kita tidak menjadi duduk yang penyesalan kita pada waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man ittaja'a muttaja'an lam yadhkurillaha ta'ala fihi illa kanat alaihi minallahi tiratun. Tidaklah seorang hamba berbaring pada sebuah tempat pembaringan, dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pembaringan tadi akan menjadi penyesalan dia pada waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum tidur jangan main handphone, ya. Sebelum tidur kita, tangan kita ada yang kita pegang tasbih, kita baca macam-macam, ya. Kita baca misalnya tasbih subhanallah wa bihamdi, kita baca misalnya astagfirullah. Jangan tidurnya megang handphone, sambil tidur akhirnya sampai apa? Sampai tiduran. Bukannya dia nonton handphone, tapi malah handphone nonton dia pada akhirnya. Jadi kalau bisa tangan kita itu ada tasbih yang kita pegang. Kenapa demikian? Agar pembaringan kita di tempat tidur kita menjadi waktu yang berharga, tidak ada penyesalan nanti pada waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk kita mengingat Allah, berbaring kita mengingat Allah, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man masya mamsyan la yadhkurullaha ta'ala fihi illa kanat alaihi tiratun minallahi tiratun." Orang yang berjalan pada sebuah jalan, dia berjalan kaki atau berkendaraan motor atau menggunakan mobil atau menggunakan kereta atau pesawat, selama dalam jalan tadi tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kosong dari berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanannya menjadi perjalanan yang menjadi penyesalan nanti pada waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan jalan kita hati mengingat Allah. Kemudian naik motor kita hati mengingat Allah. Minimal tadi boleh astagfirullah, boleh subhanallah, boleh la ilaha illallah, boleh la haula wala quwwata illa billah, boleh selawat yang kita ucapkan di hati kita. Misalnya hati kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa demikian? Agar setiap langkah kita, jalan kita menjadi jalan yang tidak ada penyesalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, para ulama mengatakan bahwasanya perbedaan antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang munafik adalah
orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang munafik sangat sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan yang sangat jelas, perbedaan yang sangat kelihatan. Apakah dia seorang benar yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang merupakan orang yang munafik. Itu perbedaan demikian. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dia dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang munafik sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan zikir yang kita istiqamahkan, makanya tadi kita istiqamahkan zikir apapun yang ada waktunya misalnya atau yang tidak ada waktunya. Hati kita sudah zikir yang paling utama jangan lupa adalah membaca Al-Quran. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Itu yang paling utama, jangan ditinggalkan. Jadi yang paling utamanya, yang paling pokoknya jangan pernah ditinggalkan, yaitu adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Jadi orang yang istiqamah dalam berzikirnya, baca Qurannya istiqamah, baca tasbihnya istiqamah, baca selawatnya istiqamah, continue terus, bahkan ada waktu-waktu yang dia atur. Dia baca zikir pagi hari ini, siang hari ini, selama 24 jam itu ada dia atur waktunya. Nanti baca Quran misalnya sore, atau baca selawatnya misalnya siang, ada waktu yang sudah dia atur selama 24 jam tadi. Kata para ulama, wa fi mulamatil dzikri wal mudawamati alaihi tardun lisyaitan. Orang yang istiqamah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama manfaatnya tardun lisyaitan. Zikir tadi dapat mengusir setan yang ada pada dirinya dan yang ada di dalam rumahnya. Jadi orang yang istiqamah berzikir, rumahnya akan kosong, akan Allah jauhkan dari setan dan pengikut-pengikutnya. Apalagi waqafun li waswasatihi. Orang yang terus dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menghilangkan was-was. Kan suka ada orang yang waktu dia wudu batal nggak ya, ada was-wasnya. Waktu dia sholatnya tadi udah berapa ya, tadi zuhur benar nggak 4 rakaat, ada was-wasnya. Nah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi manfaat pertama adalah tardun lisyaitan, adalah mengusir setan yang ada pada dirinya dan dalam rumahnya. Yang kedua, orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu dapat menghilangkan was-was yang ada pada hatinya. Kemudian para jamaah sekalian, kata para ulama bahwasanya di antara keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah antum kinul mudawamatu alaihi fi jami'il awqati wal ahwali li'annahu ghairu mu'aqqatin waqtin. Bahkan para ulama mengatakan in kan kunta salihan wa mukhtalifan wa mulabisan li syai'in min ashqalid dunya falazim az-zikri ma'a dhalika bi qalbika wa bi lisanika hasbal imkan. Kita adalah seorang karyawan, seorang pekerja, atau kita memiliki pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan setiap hari ini, bagaimana berzikirnya? Ulama mengatur, maka orang yang demikian pekerjaan kesehariannya, dia bisnis atau dia pekerja atau dia dagang, maka falazim zikra ma'a dzalika bi qalbika wa bi lisanika hasbal imkani. Maka lazimkanlah zikir di hatimu, kemudian di lisanmu semampumu. Artinya
yang paling utama biar kita orang nggak melihat aneh ya, di hati saja. Sambil dagang hati kita menyebutkan kalimat ya Allah, sambil kerja hati kita menyebutkan kalimat astagfirullah, sambil kita usaha hati kita menyebutkan kalimat subhanallah, agar keseharian kita waktu yang kita lalui selalu dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana zikir afdalnya, sendiri atau berjamaah? Afdal zikir bagaimana ini? Sendiri atau berjamaah? Maka para ulama mengatakan, wa in kana dzalika ma'a jama'atin ijtama'u li dzikrillah ala wifqi ma dzakarnahu min ikhlas wa adam at-tashwish 'ala al-musallin wa at-talin wa nahwihim fadzalika mandubun ilaihi wa muraqqabun fihi. Dan jika zikir kita kerjakan secara berjamaah, memang di sana ada keikhlasan kita, kemudian tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat, tidak mengganggu orang yang sedang baca Al-Quran, maka hal itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila ada orang yang berzikir secara berjamaah, kemudian zikirnya tidak mengganggu orang lain, orang sholat tidak terganggu dengan zikir dia, orang yang sedang baca Quran tidak terganggu dengan zikir dia, maka zikir secara berjamaah sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yadhkuruna Allah Ta'ala yuriduna bidzalika wajha Allah Ta'ala illa ghafara lahum wa baddala sayyi'atihim hasanat." Tidaklah satu kelompok manusia mukmin dan mukminah berkumpul di sebuah tempat, kemudian di sebuah masjid, sebuah mushola atau sebuah majelis ta'lim. Apa yang mereka kerjakan? Mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya satu, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, Allah ampuni dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, Allah ganti amal-amal buruk mereka menjadi amal-amal kebajikan untuk mereka semua. Subhanallah. Jadi artinya bila berzikir secara berjamaah memang ikhlas kita kerjakannya, kemudian tidak mengganggu orang lain, maka lebih utama adalah berzikir secara berjamaah, secara bersama-sama. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana macam zikir ini? Zikir bermacam-macam. Boleh kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, inilah yang paling utamanya. Jadi di antara zikir yang lain ada kalimat subhanallah, ada kalimat astagfirullah, ada kalimat subhanallah, ada kalimat salawat. Mana yang paling utama dari semua kalimat zikir tadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau kita baca zikir pagi dan petang, itu di antaranya ada kalimat la ilaha illallah disebutkan di sana. Kenapa demikian? Karena tidak ditinggalkan untuk selalu mengingat Allah dengan zikir yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dari para jamaah sekalian, ada yang bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kalau zikir itu supaya kakinya selalu jalan begini sambil zikir nggak apa-apa itu? Iya, iya. Apakah diperbolehkan kita untuk selalu kaki? Kakinya diarahkan ke arah kiblat, lebih bagusnya jangan. Kenapa demikian? Di antara adabnya adalah kaki
kita tidak diarahkan ke arah kiblat waktu kita duduk. Jadi bagaimana? Arahkan ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Misalnya kita sakit kaki ini, kalau kelamaan kaki kita kesemutan misalnya, atau ada sakit misalnya, sudah arahkan ke arah kanan, arahkan ke arah kiri. Jangan diarahkan ke arah kiblat. Kenapa demikian? Di antara adab kita pada waktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kaki kita jangan diarahkan atau diselonjorkan bahasa kita ke arah kiblat. Jadi demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Ustaz, zikir itu kan setiap saat. Iya. Di dalam hati selalu zikir terus ya. Nah itu kalau kan adabnya katanya harus berpakaian. Nah misalnya kan kalau di dapur kan daster ya. Iya, Kita iya. lagi masak, lagi apa berzikir ya. Iya, iya. Gimana gitu? Jadi sesuai dengan kondisi kita. Pas waktu kita duduk, usahakan ada baju khusus yang kita pakai untuk berzikir. Misalnya masak kan nggak mungkin pakai baju yang misalnya putih-putih kan bisa kotor nanti. Ya sesuai dengan kondisi kita. Yang paling utamanya, yang paling pentingnya adalah hati kita selalu dalam kondisi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita ada dan beraktivitas, jangan tinggalkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pas waktu ada khususnya memang, misalnya sudah selesai masak, kita pengen sholat sunnah duha, lebih bagusnya baju dasar tadi lepas, ganti dengan baju yang khusus kita pakai untuk sholat atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya maksudnya kan kita nggak dikhususkan lagi. Ini zikir kita kan sudah selesai nih sholat subuh, Iya. tadi udah zikir. Jadi tinggal melanjutkan kita cuma baca istighfar aja gitu. Iya, artinya bajunya juga sama. Kita bajunya jangan baju yang tadi kita pakai di dapur. Jadi kita mandi, kita ganti baju, kita pakai wangi-wangian. Tujuannya apa? Agar senantiasa dalam adab kita terjaga pada waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Analogi yang paling gampang adalah, perbandingannya paling gampang, kita ingin menghadap misalnya gubernur. Berarti kita kan harus pakai baju apa? Baju yang rapi, baju yang bersih, yang wangi, yang pokoknya yang semuanya. Kenapa demikian? Ini yang kita hadapi macam orang-orang yang terhormat, apalagi Allah Rabb kita, Tuhan kita yang maha segalanya. Itu bandingan yang paling sederhana. Makanya para ulama menunjukkan zikir kita bila dalam kondisi tadi sudah selesai masak, sudah selesai nyuci, ini bagaimana? Harusnya kita mandi, bersih diri, kemudian kita pakai baju yang bersih, pakai minyak wangi. Kenapa demikian? Untuk menjaga adab-adab kita pada waktu berzikir kepada Allah. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Maaf Pak Ustaz, kalau kita sambil terus tunggu akademis Iya. sama baca subhanallah, Iya, walhamdulillah, iya. itu nggak boleh Pak Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Apa sih, tidak apa-apa. Sambil kita bikin bumbu, sambil masak, sambil kita masak nasi, iya, kita baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dan dianjurkan seperti itu. Jangan lupa di saat kita berucap, hati pun bergerak mengucapkan kalimat-kalimat tadi agar meraih zikir yang paling utama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Ya silakan. kalau zikir lama-lama tuh kan seperti yang ini Iya. Oh, seperti itu ya, zikir sudah banyak banget sudah banyak. Demikianlah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Demikianlah sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka pada waktu mengingat Allah sampai tak sadarkan diri badannya apa? Goyang-goyang. Jadi dari dulu sudah demikian keadaannya. Orang yang hatinya sudah larut dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, pikirannya sudah larut dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak sadar badannya bergoyang-goyang. Itu sudah dilakukan oleh semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tapi ingat, goyangnya badan yang memang agama anjurkan.
bukan goyang macam-macam, nah ya. Jadi seperti biasa aja ya. Ya. Kalau seandainya ada orang yang sampai diri itu sih bukannya agama juga. Suka ada orang yang dirinya diri dari duduk diri terus tegak itu bukan goyang yang agama juga. Yang normal aja. Jadi goyangnya goyang yang normal saja. Demikian wallahu a'lam bishawab. Maaf Pak Ustaz, saya pernah sholat berjamaah di masjid itu, ibu-ibu itu sholat saya pas depan saya, sholat dari sholat wajib bisa waktu sampai sholat tarawih, saya lihat badannya selalu begini Pak Ustaz. Kata saya, jadi saya ngeliat, sampai saya merem dah, saya nggak mau ngeliat gitu Pak Ustaz. Habis ngeliatin dia dari pertama berdiri Pak Ustaz begini. Kata saya, ini orang apa nggak capek ya sampai kalah gitu Pak Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Iya. Bila sudah terjadi 3 kali pergerakan berturut-turut, maka dihukumkan batal sholat yang dia kerjakan. Tapi kalau begini, dia goyang lagi, diam lagi, goyang lagi, itu tidak batal. Bukan goyang lagi Pak Ustaz, dia begini tuh, kayak jarum jam Pak Ustaz begini. Tuh begini terus gini. Kan kalau orang gerak kan begini Pak Ustaz, begini ya Pak Ustaz. Iya. Pasti begini. Dia enggak begini. Maaf Pak Ustaz, saya praktekin deh Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz. Dari pertama berdiri, kan berdiri begini Pak Ustaz. Dia tuh begini. Sampai lumpuh. Nanti habis lumpuh Pak Ustaz, dia berdiri begini lagi. Begini lagi. Kata saya, sampai saya merem dah nggak mau ngeliat gitu Pak Iya. Ustaz. Jadi makanya kita wajib belajar biar tahu, agar tahu mana yang membatalkan sholat, mana yang tidak membatalkan sholat. Jadi kita udah biasakan saja, mungkin dia belum tahu ilmunya. Udah Seperti sepuh itu. sih Pak Ustaz, orangnya udah sepuh. Kita biasakan saja seperti itu. Tapi Mungkin dia, saya juga nggak berani tegur, nggak berani apa, diem aja. ya. Jadi kita biasakan, mungkin dia belum tahu ilmunya atau ada penyakit dia mungkin seperti itu. Kalau kita ngajak ya, kita remaja, kita remaja. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, silakan Meleni. Kan aku punya teman sama gitu juga, jadi kalau mau sholat dia pakai baju koko baju muslim ya. Iya. Nah kalau itu pakai wangi-wangian juga. Iya. Nah kalau kita nih perempuan, aku kan kerja. Iya. Tapi kan namanya ini kan di dalam mobil bersih ya. Kalau Iya. itu juga nggak apa-apa kali ya, nggak harus kayak Iya. gitu. Iya. Jadi apakah Apakah orang yang memang dari rumah kerja aktivitas harus pakai bajunya? Tidak, yang penting bersih. Kalau bisa persiapkan parfum di tas kita. Parfum yang tanpa alkohol kan. Iya, jadi pas kita pengen sholat, kita pakai parfum tadi di tangan kita, di baju kita. Kenapa demikian? Itulah di antara adab kita pada waktu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita mendapatkan nilai lebih pada waktu kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi sampai perempuan yang paling lengkap, bagaimana kalau di sholatnya tidak pakai mukena, apakah sah? Yang penting bagian yang kelihatan yang nampak hanya wajah dan kedua telapak tangan saja. Jadi di luar bagian itu wajib untuk ditutupi auratnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. ya silakan. Apa hukumnya kalau berzikir sambil merem? Iya, merem ya. Bagaimana berzikir sambil merem? Sebenarnya ini kalimatnya khusyuk sebenarnya. Dia pengen hatinya khusyuk, pengen fokus. Tapi pada akhirnya makanya dia sebenarnya tujuannya awalnya benar. Dia pengen meraih mendapatkan khusyuk pada waktu berzikir. Tujuan seperti itu. Dan pada akhirnya bukan khusyuk yang dia malah tidur pada akhirnya. Makanya kiatnya bagaimana? Kiatnya hati kita yang fokus pada zikir yang kita baca. Jadi bukan mata kita, bukan. Jadi bukan mata yang dipejamkan, tapi hati kita fokus terhadap zikir yang kita ucapkan. Misalnya kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hati kita fokus terhadap zikir yang sedang kita ucapkan, maka akan didapatkan khusyuk tadi. Jadi patokannya bukan apa? Bukan mata yang dipejamkan oleh kita. Jadi ukuran khusyuk itu adalah bukan mata, tapi hati kita selalu fokus terhadap kalimat-kalimat zikir yang kita sedang baca. Astagfirullah. Hati kita fokus. Astagfirullah. Sebenarnya asal-asalnya itu orang itu ingin meraih khusyuknya. Yang tahu-tahunya bukan khusyuk yang didapat, malah tidur. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya silakan. Cuma ini saya mau nanya, kalau pas lagi zikir kan emang ngantuk banget tuh Pak Ustaz. Kadang-kadang kan mau 100 gitu ya, 100 kali. Ketemu kan? Akhirnya sampai nggak nyampe. Apa itu kan merem, astagfirullah, ini udah nyampe berapa tuh? Terus gimana itu, mau diulangin dari awal apa terusin Ya, gimana? makanya bagusnya pakai tasbih yang digital. Kalau yang dia itu jadi ketahuan. Ya, jadi ketahuan benar. Tapi pakai tasbih yang itu jadi Yang manual yang ada bijinya. Iya, Ya. ya Allah. Jadi kalau yang sudah begitu keadaannya, dikirnya diulang dari awal lagi. Ya, makanya lebih bagusnya sekarang sudah zaman ada digital. Pakai saja tasbih yang ada digitalnya. Jadi waktu kita ngantuk, hitungannya tetap nggak berubah. Ya, jadi Allah a'lam bishawab. Jadi tinggal dilanjut ya Pak Ustaz. Ya, tinggal dilanjut saja. Bila menggunakan tasbihnya digital. Demikian Allah a'lam bishawab. Bolak-balik malah nyampe-nyampe. Ya udah duluan. Iya. Pak Ustaz mau tanya, tadi kan ada tingkatan berzikir ya? Iya. Yang kedua itu ingat Allah baik hati dan lisan dengan dipaksakan. Apakah itu termasuk setelah kita berbuat hilaf dan salah terus gitu? Jadi kita masuk kayak dipaksain. Jadi kayak maksain gitu. Iya, artinya hati kita sudah berzikir kepada Allah, lisan ini belum mau. Nah, dipaksakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Karena ada orang yang hati bisa, astagfirullah, lisannya belum bisa. Dipaksakan lisannya, hati mengucapkan astagfirullah, lisannya juga astagfirullah. Jadi seperti itu keadaannya. Ada orang yang hanya lisannya saja, hatinya tidak. Dipaksakan hatinya untuk mengingat Allah. Dan waktu lisannya mengucapkan kalimat astagfirullah, hatinya pun sama mengucapkan kalimat astagfirullah. Apa tujuan tadi? Tujuannya agar zikir yang kita ucapkan senantiasa ada pengaruh pada bagian badan kita yang luar dan bagian dalam hati kita. Jadi berpengaruh semuanya. Zikir yang kita ucapkan pada akhirnya kita menjadi baik pada tetangga, baik kepada teman, baik kepada musuh yang musuh kita. Subhanallah itu. Jadi zikir sangat berpengaruh. Jadi ada orang yang tidak suka pada kita bukan benci dia, tapi malah kita apa? Berbuat baik kepada dia. Kenapa demikian? Ada pengaruh dari zikir yang kita baca di hati dan di lisan kita. Makanya para ulama menganjurkan, bahkan sangat menganjurkan zikir itu bukan hanya di lisan saja, tetapi di lisan dan di hati secara bersama. Demikian wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, tapi kalau lagi emosi Pak Ustaz ya, sama anak atau sama ponakan ya, berbuat apa kita langsung astagfirullah. Saya kesel ya. Iya. Itu subhanallah. Dengan apa Benar. emosi gitu Itu Pak Ustaz. subhanallah Zikir. itu bisa membuat hati kita menjadi lebih tenang, lebih terkontrol ucapan kita. Jadi tidak mengucapkan hal yang agama larang. Contoh misalnya punya anak susah dibilangin astagfirullah sambil emosi, tapi hatinya juga mengucapkan kalimat astagfirullah. Terkontrol kita punya ucapan, bahkan terkontrol kita punya perbuatan. Subhanallah itu. Jadi manfaat itu sangat-sangat jelas pada waktu kita emosi. Misalnya orang serempet motor kita atau orang serempet mobil kita, astagfirullah. Jadi kita emosi kita. Iya. Teriak astagfirullah. Tapi kita terkontrol, ucapan terkontrol, juga perbuatan apa? Terkontrol.
tidak meluang emosi kita. Demikian Allahu a'lam. Itulah di antara manfaat zikir yang kita ucapkan di lisan kita dan hati kita, mengontrol bagian badan kita yang kasar dan hati kita. Demikian Allahu a'lam bishawab. Lagi? Pak Ustadz, Ya. saya pernah ikut taklim, ada ibu-ibu dia kesal, la ilaha illallah, dia gitu, la iya, la ilaha illallah. Saya melihatnya aja puyeng, itu apa ya Pak Ustadz? Sebenarnya ada Ada caranya sebenarnya. Jadi caranya tidak seperti itu. Ada caranya yang diatur sebenarnya. Ada cara yang diatur waktu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu ada caranya. Tapi belakangan yang membimbingnya atau yang bimbingnya tidak mengikutinya. Pada akhirnya cara itu hilang. Padahal ada caranya itu. Benar kan? Ada caranya tapinya. Jadi bukan seperti itu, bukan. Ada caranya. Pada waktu menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Ya, berikan Allah Kalau itu dia, maaf Pak Ustadz, dia bisanya begini itu apa ada dalilnya atau ada di kalau hadis itu atau nggak apa? ada ikut-ikutan buang gitu. Kalau ada tuntunannya memang ada caranya. Cara mengucapkan cara boleh kepalanya ada. Dituntut oleh para ulama kita. Ada caranya. Tapi tidak seperti tadi. Begitu tidak. Iya. Ada caranya. Saya bilang 10 kali aja lumayan Pak Ustadz. Iya. Berikan Allah. Jadi itu nggak ada ajarannya Pak Ustadz. Artinya kalau ada ilmunya, memang ada teknis yang gurunya ajarkan, ada dalilnya. Tapi kalau yang tadi contohkan seperti gini itu tidak ada sama sekali, tidak ada. Ada caranya. Nanti ada yang disebut sebagai tariqah, ada qadiriyah, ada naqsyabandiyah, dan juga ada tariqah qadiriyah naqsyabandiyah. Jadi ada cara yang diatur oleh gurunya dan juga musyidnya. Demikian Allah. Jadi di rumahnya mengajar ngaji katanya Pak Ustadz yang saya tanya. Ya, ini umum, ini buat saja untuk orang secara umum lagi perempuan dengan cara bukan seperti tadi, bukan begitu, bukan seperti itu. Jadi ada caranya ulama kita atur yang memang sudah ada kitab yang menjelaskannya. Demikian Allah. Berarti itu mah dia maunya dia gitu ya Pak Ustadz. Iya, Bagaimana Pak Ustadz? iya, maunya dia seperti itu. Jadi bukan dulu caranya, ada caranya ulama kita atur. Demikian Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ma'a ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'us samawati wal ard. Allahumma ihdina bil huda waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Kita bersama-sama Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.